Nah, ini kita pengen tahu nih, proses breeding itu ya tahapan yang harus dilalui apa aja sih? Nah, proses breeding. Kalau saya ya, bisa saya sharing ya, saya sharing kepada teman-teman. Kalau saya pemilihan pertama adalah cari materi indukan yang bagus. Ini gitu. Genetik, ibarat kata yang genetiknya bagus, yang orang-orang menang kontes, dari fisiknya, aksesorisnya bagus gitu ya. Karena genetik itu akan menurunkan ke anakannya. Yang paling penting Nah, bagusnya itu dari male atau female? kembali lagi kunci pada breeder adalah di female. 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 Tapi male juga ada peranannya. Peranannya apa? Kepalanya. Terus dari mutiara nanti ada mix antara male sama female-nya. Terus dari aksesorisnya yang lain seperti badannya sendiri, ya kan? Bentuk body yang salah satu penilaian yang cukup signifikan kalau di Lohan sendiri gitu loh. Nah, setelah kita milih genetik sendiri itu, kita harus paham nih karakter masing-masing female sama male ini. Kalau seperti yang di sekarang ini ibarat kata masih akur gitu loh. Nah, kadang-kadang kita dapatkan female sama male yang tidak akur. Caranya gimana? Dari pengalaman kita, kawinnya kawin sekat atau kawin jaring gitu loh. Kita pakai ada yang net, nah, kita pakai net. Nanti kalau sudah telur, baru kita angkat netnya bersama yang female, kita geser di sebelahnya. Baru nanti male-nya bisa menggesek atau membuahi dari telur kepada telur-telur yang ada di cobek itu. Nah, saya pernah nih kejadian temen nih. Ya, Di pairing, lakinya malah mati dipukulin female. ya ada. Itu kita juga pernah pernah merasakan seperti itu karena kita belajar dari pengalaman ya. Pengalaman kadang-kadang disatuin akur, tapi setelah nelor yang jadi perhatian ya buat teman-teman yang mau nyoba breeding, saat nelor female ini birahinya tinggi, melebihi dari male sendiri ya, karena dia mengandung telur dan dia mau mengeluarkan telur, birahinya tinggi. Kadang kalau pemilihannya seperti female-nya lebih besar atau sama dengan yang male, kadang-kadang female ini lebih galak, lebih agresif kepada male-nya. Jadi lebih bagus yang gedean, lebih gede male gitu ya. Jadi proporsional, jangan sampai kita lebih gede tapi female-nya kecil. Jadi proporsional aja. Tapi dalam artian tetap lebih besar male. Tapi jangan terlalu signifikan ya perbedaannya. Perbandingannya apa sepertiga atau separuh? Nah, Ketiga perempat, female-nya lebih kecil dari ini? kalau saya bilang seperti inilah. Ini masih kategori yang aman buat male sama female ya. Kalau kita sudah dibilang ini ukurannya seperti apa ya bisa dilihat ya langsung di sini. Kalau kita ini masih normal dan masih bisa. Tapi ini udah paling kecil female dengan male yang gede seperti ini. Ini yang paling kecil. Jangan sampai lebih kecil dari ini, nanti takutnya akan dihajar. Oh, jadi ini female-nya paling setengahnya male ya? Betul, seperti itu. Nah, terus kita kalau dicoba akur seperti ini aman di kita. Akur seperti ini aman. Terus misalkan nanti setelah dari nelor kita harus selalu pantau membuahinya gimana. Kadang-kadang yang luput dari kita adalah pas waktu nelor dan setelah nelor itu gimana. Karena itu female kan agresif itu, birahinya tinggi. Makanya kita harus pantau. Kalau dia birahinya tinggi, menyerang-nyerang terus, kita kerojong aja itu. Kerojong atau dalam artian female ini kita kasih net. Nah, netnya kita kasih unjuk nanti, netnya seperti apa. Jadi kita pisahkan. Untuk menjaga dari male tersebut tidak diajar sama female atau kayak sekat keduanya. jaring gitu. Betul. Tapi untuk prosentase keberhasilan ngebreed dengan cara seperti itu agak kurang. Kalau saya lebih senangnya dicampur, male female dicampur. Tapi dengan catatan kita harus selalu memantau dia pas waktu menelur dan setelah menelur tuh gimana mereka perilaku di dalamnya sendiri. Apakah hajar-hajaran atau seperti apa? Gitu, karena jenisnya Lohan ini adalah teritorial ya, jadi nggak mau dia teritorinya dimasukin di ikan lain, jadi harus benar-benar dijaga. Tapi kalau udah settle, udah cocok, udah akur, enak buat ngebreednya gitu. Proses dia nelur itu biasa berapa lama sih? Proses nalur ya, proses nalur berapa lama? Kita lihat dari pennya sendiri. Kalau saya lihat dari pennya, kalau pennya sudah keluar sedikit itu 2 hari sudah bisa nelur. Tapi kalau kita lihat itu udah gendong telur atau belum, kita lihat dari bentuk perutnya ikan sendiri dan siklusnya. Kadang-kadang kalau saya
adalah mencatat siklus ikan yang sudah bertelur. Misalkan dalam sekat atau dalam tank yang lain, ikan ini tanggal sekian, bulan sekian bertelur. Nah, periode berikutnya telurnya seperti itu. Jadi siklusnya adalah kurang lebih 3 minggu. Nah, dengan 3 minggu ini telur terakhir dia 2 minggu itu sudah mulai saya siapkan untuk di breed seperti itu. Jadi karena seminggunya itu akan dia nelor gitu loh. Jadi kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari sebelum nelor, saya sudah coba satukan dulu. Gimana dia settle atau cocok atau akurat atau enggak, seperti itu. Itu mulai dari nelur. Telurnya itu netes berapa lama dia? Netes berapa lama? Kalau sepengalaman saya di sini telur setelah dicobek terus dia dibuahin itu kurang lebih ya 2-3 hari sudah netes. Udah netes 2-3 hari. 3 hari lah, 3 hari udah netes dia. Kalau masih bening itu persentase netesnya gede, tapi kalau udah putih ya udah berjamur itu sudah gagal. Nah, untuk kadang-kadang kalau saya untuk tekniknya, kalau saya angkat cobek untuk di tempat yang baru. Kalau saya ya, mungkin rekan-rekan yang di rumah kadang-kadang angkat indukan, itu ya angkat indukan dua-duanya diangkat, terus cobeknya tinggal di tempatnya, itu bisa. Kalau saya modelnya ambil indukan yang sudah saya siapkan, airnya sudah saya siapkan. Airnya itu biasanya saya teteskan dengan methyl blue yang khusus untuk telur. Kita ada sendiri, ya. Dengan tujuan biar nggak cepat busuk dan dia nggak mempengaruhi yang udah nelur tadi, udah netes tadi. Setelah nelur itu yang diangkat ceweknya atau cowoknya, female-nya? Kalau teknik saya tadi ambil cobeknya, langsung saya angkat ceweknya untuk saya tempatkan kasihkan ke tempat yang semula. Ya. Berarti male-nya yang jagain telur? Enggak, kalau ini sudah saya pindahkan. Cobeknya di tempat yang lain. Kalau saya tekniknya seperti itu. Kan dijagain. Iya. Ya. Jadi kalau udah digesek, udah kita pindahin, udah dibuahin. Betul. Kalau bisa ya, kalau habis kawin male sama female ini kalau bisa langsung dikarantina atau dengan air yang baru, yang maksudnya dalam arti air yang sudah kita endapkan, tempat yang baru. Khawatirnya dia karena ibarat kata kalau sudah kawin, dia kan ibarat kata untuk kesehatan atau yang lain itu drop gitu loh. Jadi untuk air, untuk pakan harus dijaga kalau habis kawin. Karena sering sekali habis kawin langsung sakit. Ya kurang lebih seperti itulah, harus dijaga lah intinya ya, yang female sama maupun male. Terutama yang male, kadang-kadang kita nggak tahu sakit aja gitu. Karena airnya yang air lama terus kita diemin di situ, nggak bagus juga sih. Nah, jadi buat kalian yang mau nyari lohan maupun pakan ikan hias atau predator ikan hias lainnya, itu bisa langsung datang ke sini. Instagramnya ada nggak tuh? Instagramnya kita ada. Instagram kita di @mariatirtaaquatic. Facebook kita juga ada di @mariatirtaaquatic dan Maria Cacing Beku. Nah, buka dari apa aja, hari apa aja, dari jam Buka berapa? dari Senin sampai dengan Minggu, dari jam 10 sampai jam 7 malam. Saat ini masih sampai jam 7 malam. Tapi kadang di Sabtu Minggu sampai jam 9 malam. Oh. Alamatnya di Jalan Raya KSU nomor 43, Tirta Jaya, Sukma Jaya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Silakan kita ketemu di next video.